Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma adina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa adina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna min al-ma'il barid 'inda adh-dhama'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak sekalian, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, bukan cuma ibu-ibu saja. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dimana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya pada kita untuk bisa bertemu kembali di dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini menjadi majelis yang penuh dengan keberkahan, jadi majelis yang mengantarkan kita kepada dalamnya pemahaman kita terhadap dinul Islam, khususnya karena pembahasan kita adalah pembahasan akidah. Semoga majelis ini mengantarkan kita kepada dalamnya pemahaman seputar masalah akidah, seputar masalah keyakinan atau iman, ya. Karena seperti yang sering saya sampaikan di mukadimah setiap majelis ini, tentang pentingnya pemahaman kita di dalam masalah akidah ini. Kita tahu bahwasanya dinul Islam Allah hadirkan kepada kita, pada umat Islam ini, isinya itu tiga hal, ya, yang disampaikan di dalam dinul Islam itu ada tiga bidang. Yang pertama bidang i'tiqad, ya, keyakinan. Yang kedua bidang syariah atau hukum-hukum halal haram dan sebagainya. Yang ketiga bidang akhlak, ya. Saya ulangi, yang pertama bidang akidah atau keyakinan, yang kedua bidang syariah yaitu hukum-hukum halal haram dan sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga adalah bidang akhlak. Akhlak yaitu mengatur perilaku. Islam mengatur tiga hal ini, ya. Kita sampaikan bahwa orang Islam itu nggak boleh sembarangan berakidah, nggak boleh sembarangan berkeyakinan, beriman pada Allah, tapi juga mengakui ada Tuhan lain, ya. Ngasih salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi juga ngasih salam pakai dengan cara ketuhanan yang lain, itu nggak boleh, ya. Itu nggak boleh. Apakah itu swastia, subuh itu tak ampum itu, ya, itu nggak boleh dalam akidah. Kenapa? Karena itu soal keyakinan. Kalau Anda sudah bilang bahwa keselamatan dan kesejahteraan bagi Anda dan barokah dari Allah, ya sudah, hanya Allah, karena keyakinan Islam itu la ilaha illallah. Kalau sudah doanya, ya Allah berikan padaku rezeki, ya Allah berikan padaku keselamatan, berikan kesehatan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak boleh kemudian mengamini doa orang lain yang berdoa kepada Bu apa namanya, jenenge, kira-kira ini rekamannya berbahaya buat saya nggak ya? Mas Ranu nanti kalau nggak diedit awas ya. Ya, jadi kalau nggak boleh. Kenapa? Karena kita berpegang dalam akidah Islam kita la ilaha illallah. Maka kalau ada orang ajak doa bersama harus ditolak.
lintas agama, doa bersama lintas agama. Itu ajakan syaitan. Walaupun nanti mukanya yang keluar di situ kiai atau Gus atau siapapun, percayalah itu adalah ajakan syaitan. Karena Anda akan disesatkan untuk membawa mengakui eksistensi Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini kan untuk kerukunan beragama. Kerukunan beragama itu bukan itu. Rukun beragama itu adalah menghormati keyakinan masing-masing tanpa harus memaksakan keyakinan orang pada yang lain. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud apa lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian agama kalian, keyakinan kalian, mau jenengan sudah saya bilangi la ilaha illallah. Tuhan itu cuma satu, Allah, wahai teman dan saudaraku. Tapi ngayal ora wit ki yo Tuhan, oh watu ki yo Tuhan, oh berhala ki yo Tuhan, oh ini salib ki yo Tuhan dan sebagainya. Nah, kalau Anda mau keyakinan itu lakum dinukum. Allah bilang apa? La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Orang Islam dibilangi sama Allah tidak boleh maksa. Maksa secara keras maupun maksa secara halus. Di antara cara maksa secara halus yaitu disuruh doa bersama. Disuruh mengamini doa agama orang yang meminta kepada selain Allah. Anda disuruh ngamini, oh ini kan supaya Anda terlihat damai, Anda membawa kedamaian. Itu namanya memaksakan agama kepada kita dengan cara halus. Tapi maksa tapi halus tapi maksa. Jadi Allah sudah tahu semua itu, makanya Allah sudah turunkan aturannya, ya kan? Kenapa kok tidak ada paksaan? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena jalan lurus itu sudah jelas. La ilaha illallah. Dari jalan yang minal ghayy, dari jalan yang bengkok. Jalan yang menyeleweng. Ya. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa, ini ketegasannya, ini statementnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung pada kita. Ini saya mudeng ya mudeng, ramudeng sakar. Betul ya, Allah sudah jelaskan. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang mengingkari, ingkar, kufur itu ingkar, bit-taghut dengan segala taghut. Siapa itu taghut? Silakan baca tafsir-tafsir. Nanti kita akan taghut yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu, ya, dalam ayat itu adalah apa? Semua yang diibadahi dianggap Tuhan selain Allah. Mau bentuknya batu, bentuknya sepeda motor, bentuknya sendal, bentuknya segitiga pembatas sepeda motor, bentuknya kursi, bentuknya HP, bentuknya air minum botolan. Apapun bentuknya, kalau dia dianggap Tuhan, namanya taghut. Namanya taghut. Kalau dalam bahasanya Abdullah bin Abbas, Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Baik itu makhluk hidup ataupun benda mati. Faman yakfur bit-taghut. Pokoknya kalau ada siapapun atau apapun dianggap Tuhan, dituhankan, lalu orang datang minta sama dia, orang datang doa sama dia, orang datang menganggap dia sebagai Tuhan, maka namanya, kata siapa Bu? Kata siapa? Bukan kata saya. Bukan. Karena saya cuma ngomong menyampaikan dari apa? Surat Al-Baqarah ayat berapa? 256 ya. Faman yakfur bit-taghuti, kemudian Allah lanjutkan dengan apa? Wa yu'min billah.
Jelas kan? Barang siapa yang ingkar kepada semua yang tauhid dan beriman hanya kepada Allah, baru Allah katakan apa? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang kepada al-urwah. Urwah itu simpul, ikatan. Kalau dalam arti bahasanya, simpulan. Ya, simpulan, ikatan atau tali pegangan, ya, yang kokoh. Tali pegangan yang kokoh. Al-urwatul wuthqa. Kalau kita baca tafsirnya para ulama, baik Ibnu Abbas, Al-Imam Qatadah, Ibnu Katsir, dan semua para mufassirin, At-Tabari dan sebagainya, semua rata-rata mengartikannya yakni bil imanis sahih. Berarti dia telah berpegang dengan iman yang benar. Jadi, wa may yakfur bit taghut, barang siapa yang ingkar pada taghut wa yu'min billah, dan beriman pada Allah, maka sungguh dia telah berpegang pada iman yang benar. Begitulah kata Allah. Jadi hati-hati. Ternyata orang yang ngajak untuk peristiwa yang terjadi pada saat dahulu di zaman Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy datang ngejai Nabi SAW untuk berbagi Tuhan. Lalu, ayolah demi kedamaian kita, demi kerukunan bangsa atau masyarakat Mekah, yuk kita berbagi Tuhan. Jadi nanti hari tertentu kami akan sholat seperti Anda sholat, wahai Muhammad. Kami akan ruku dan sujud, kami akan meyakini la ilaha illallah, kami akan mengatakan la ilaha illallah. Tapi ada hari-hari tertentu, kalau pas kami ada acara besar, kamu juga harus datang ke berhala-berhala kami. Nggak usah macam-macam, pegang aja berhala itu, nggak usah macam-macam. Ya, pegang, tunjukkan bahwasanya kamu ikut menghormati keyakinan yang berbeda. Bertoleransilah. Inilah namanya moderasi. Ini kalau bahasa orang sekarang. Tapi kalau zaman Quraisy dulu nggak ada istilah moderasi, ya. Inilah moderasi. Jadi orang itu yang moderat. Wahai Muhammad, jadilah moderat. Belum sempat jawab, Nabi Muhammad baru narik nafas mau jawab, turun ayat. Apa? Surat Al-Kafirun tadi. Surat Allah yang menjawab itu. Kenapa? Karena ini urusan gak main-main. Ini urusan akidah. Urusannya kalau Anda salah dalam masalah ini, habis Anda. Ya, habis Anda. Anda salah dalam masalah ini, seluruh hidup Anda habis. Kemarin kan sudah kita ambil tuh, syirik. Ya enggak? Ya enggak, ini mau menang kabeh gitu. Semangat tuh. Jadi semangat lek ngajar. Ya ada menang wae tenang kok. Kemarin kita belajar syirik, apa diantaranya Allah bilang diantara bahaya syirik apa? Yahbitul amal, merusak semua nilai amal. Mati dalam keadaan syirik berarti masuk neraka selama-lamanya atau sebentar? Selamanya. Hati-hati urusan akidah. Makanya tadi di awal kan kita bilang Islam turun membawa 3 bidang. Nggih, 3 bidang. Apa? Akidah, kemudian apa? Akidah syariah, kemudian akhlak. Nah, karena ini kelas kita adalah kelas akidah, pengajian akidah, saya bahas soal akidah. Nanti kalau kita kelasnya kelas akhlak atau kelas fikih, ya kita belajar fikih. Ya. Tapi semua itu adalah dinul Islam. Ya. Makanya penting. Hati-hati untuk menjaga akidah. Orang Islam nggak boleh sembarangan berakidah, nggak boleh sembarangan meyakini. Sekarang ini adalah era di mana berbagai macam syubhat itu masuk pada kita. Kenapa? Karena sekarang adalah era informasi. Ya, hujan dan banjir informasi yang masuk kepada kita
Mengakibatkan pikiran-pikiran kita kemasukan kotoran dalam tanda kutip. Ya, masuklah pikiran seakan-akan baik. Ingat, syaitan kalau mau menyesatkan manusia, dia akan hiasi keburukan itu dengan kebaikan. Contoh mudahnya apa? Ada buah yang dilarang dimakan oleh Adam ketika itu, namanya buah apa? Yang kasih nama siapa? Setan. Arti buah khuldi itu apa? Coba, buah yang dilarang Allah itu buahnya apa saya nggak tahu. Apakah durian, wala pisang, wala apa kita nggak tahu ya. Itu buah yang justru membuat Adam keluar dari surga, membuat dia tidak abadi lagi, ya kan? Kalau di surga kan kehidupan abadi. Ketika dia dikeluarkan, kemudian dibuang dalam tanda kutip ya ke bumi, ke dunia, kehidupannya menjadi apa? Terbatas. Walakum fiha mata'un ila hin. Di dalamnya kalian akan tinggal dan ada suatu kenikmatan sampai batas tertentu. Artinya keabadian menjadi hilang. Tapi saat dia nawarkan buah itu, dia bilang apa? Ada ini buah khuldi, buah keabadian. Dia ubah, dia balik 180 derajat. Dia hiasi keburukan itu dengan keindahan. Persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala sudah beritahukan kepada kita di dalam surat Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah ayat ke-15 kalau saya nggak salah. Nanti coba saya koreksi. Bentar, saya apa? Nomor ayat konkret biar orang apal-apal. Maaf ya Bu, saya itu memang betul-betul soal nomor-nomor ini soalnya jarang hitung duit jadi ada. Surat Al-An'am 112. Al-An'am 112. Allah bilang apa tentang tipu dayanya syaitan itu? Allah bilang apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Al-An'am 112. Al-An'am surat keberapa? Surat ke-6 ayat 112. Dan begitulah dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi-nabi itu musuh-musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Ini berarti menjadi dalil juga bahwa syaitan itu ada dari kalangan jin dan manusia ya. Nah, yang ingin mau kita bahas setelahnya, Allah bilang apa? Yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Syaitan itu membuat bisikan-bisikan, memasukkan ilham-ilham kepada kita, kepada manusia, kepada nabi-nabi itu, kepada umatnya nabi-nabi itu apa? Zukhrufal qaul, ucapan-ucapan yang diperindah. Zukhruf itu yang dihias, yang diperindah. Kata-kata yang diperindah, tapi apa? Ghurura, menipu. Zukhrufal qauli ghurura, menipu. Ya, itu adalah tipuan. Ya gampangnya orang kalau ngapusi kan mesti memperindah Bu ya. Jadi kan kalau mau kapusan pinjol, kalau mau kapusan pinjol ini ada yang kena enggak? Mesti ragu kalau ada ya. Mudah-mudahan tidak ada betulan ya. Mesti orang yang nawari itu akan memberikan apa iming-imingan indah, ya kan? Padahal itu adalah keburukan semua, dan itu adalah caranya syaitan dulu ketika dia melakukan itu ya, menyesatkan Adam dengan buah yang justru mengeluarkan dia dari surga, diganti namanya menjadi buah khuldi, syajaratul khuld ya, pohon keabadian. Kalau kamu mau abadi di sini, kamu makan buah itu wahai Adam,
karena ini adalah pohon keabadian. Ya, sesungguhnya Allah melarang engkau makan ini karena engkau tidak mau, Allah tidak mau kamu abadi di sini, tapi kalau kau makan ini kamu akan jadi abadi. Dia bohongi begitu. Kena. Ya. Sama dengan cara itu ditempuh oleh syaitan, jin dan manusia sampai hari ini. Semua bentuk kesesatan dan kebatilan akan menggunakan kata-kata yang indah, akan menggunakan penamaan yang begitu indah, seakan-akan dia bagus tapi sebenarnya dia menyesat. Zukhrufal qawli ghurura, zukhrufal qawli ghurura. Ya, hati-hati. Ghurur, qaid, ghurura. Itu dibaca di Al-Maidah 112 itu. Ya, Al-An'am 112. Ya, ghurura. Ya. Kan sama. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Nah, itu. Dan tiadalah kehidupan dunia kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Kan gitu. Ghurura di situ juga menipu, sama kata-kata yang sama. Ya. Ketoknya apa? Oh, kan ini untuk perdamaian, ini untuk kesatuan bangsa dan negara dan sebagainya. Lalu kemudian orang diajak untuk melakukan pengakuan terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, diajak untuk yuk ngamini. Kalau orang, ayo sama-sama kita mengamini. Sama-sama mengamini berarti Anda sama-sama apa? Mengakui Tuhan mereka. Anda mengakui Tuhan mereka berarti Anda musyrik. Anda musyrik berarti iman Anda batal. Iman Anda batal berarti finnar, ya, masuk neraka. Naudzubillah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Maka sebagai muslim wajib hukumnya menolak ajakan apapun dan siapapun yang mengajak untuk apa? Doa bersama. Ya, tidak ada. Mau doa berbeda-beda sendiri-sendiri aja. Ya, sendiri-sendiri aja. Atau ajakan apapun yang sifatnya seperti tadi. Ya, mengakui semua agama benar, seperti orang-orang liberal, orang-orang yang sekarang ini sedang menggembar-gemborkan ini sedang diajarkan di anak-anak yang jenengan dong, sekolah-sekolah ini moderasi beragama. Ya, tanya aja anaknya kalau yang di SMP SMA, ya, itu mesti diajari moderasi beragama. Akidah cuma 1 jam seminggu, tapi moderasi beragama bisa berjam-jam nantinya. Ujung-ujungnya nanti anak ini mindsetnya berubah. Ya, bahwasanya oh ya kita ini harus ngakui semua agama itu benar, baik. Oh, pilihan saja. Ini kan soal pilihan. Ada mau milih Muslim, ada mau milih Kristen, ada mau milih Hindu, Buddha. Ya silakan. Semua jalan ini sama menuju Tuhan yang sama. Saya mau miso nggak enak di sini, mau ke masjid. Ya, sama dari mana? Gitu. Nanti, ya kan? Sama dari mana? Tidak ada Tuhan yang sama Allah. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak memiliki sesuatu pun yang menyamainya. Tidak ada yang bisa menyamai Allah. Beda. Sesuatu yang dituhankan selain Allah itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Itu hanya dianggap Tuhan oleh orang-orang yang ketipu sama setan. Tuhan itu hanya satu, la ilaha illallah. Itu keyakinan kita. Ya, nggak boleh umat Islam itu kemudian mengakui agama lain. Nggak boleh. Berarti agama lain batil. Kalau mau selamat masuk Islam. Wah, itu terlalu sombong. Terserah Anda mau bilang sombong nggak sombong. Ini bukan permasalahan sombong nggak sombong. Ini soal benar dan salah. Ya, kalau ada orang memaksakan mengatakan kepada Anda bahwasanya matahari itu warnanya hitam. Kalau Anda bilang, oh enggak, saya berkeyakinan putih, oh berarti Anda sombong, tidak mau mengakui, tidak menghormati pendapat orang lain bahwa matahari itu warnanya hitam. Gimana? Kira-kira gimana, Bu? Pak, kira-kira gimana Pak? Itu jadi kalau saya boleh usul sama panitia, bapak-bapak itu boleh dikasih di depan aja. Jangan di belakang gitu, bapak-bapak kasihan loh ini. Ya kan, dikasih di depan atau mungkin di belah. Ini usul panitia ya, monggo ya. Nanti mungkin bisa diatur, bapak-bapaknya diberikan akses ke depan, ya, biar pengajiannya juga. Tidak apa-apa, toh kesian toh bapak-bapaknya belum, kasihlah tempat buat mereka. Masa disuruh di luar gitu, waduh kasihan bapak-bapak.
Ya di dalam udah penuh tuh Bu, udah penuh tuh, di luar tuh banyak di luar. Makanya kasih tempat sedikit di sini, malah sak cuil gini ya Bu. Pelit banget sih. Enggak, ini saya usul aja, kalau diterima alhamdulillah, nggak diterima innalillah. Baik, gitu ya. Jadi ini tadi mukadimah setengah jam lebih, tapi ini insya Allah penting sekali. Terus terang saya ingatkan pada semua jamaah bahwa ini permasalahan penting sekali, dan berpegang pada nilai-nilai yang seperti ini di era seperti sekarang, saya harus akui tidak mudah. Apalagi kalau Anda seorang PNS ya, atau seorang yang memang bekerja pada suatu lembaga yang punya kebijakan-kebijakan demikian, saya harus akui itu tidak mudah. Berjuanglah, bertahanlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga iman Anda dan kemurnian akidah Anda di hadapannya, ya. Dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan. Ya, itu yang bisa saya. Kita lanjut baca kitab. Kemarin kita sudah membahas tentang al-kufru, ya kan? Terakhir pada bulan yang lalu kita bahas tentang kufru, yaitu al-kufur adalah adamul imani billahi billahi wa rusuli, ya, tiadanya iman pada Allah dan Rasulnya, ya, sawa'un kana ma'at takdzibi aw lam yakun ma'at takdzib, baik dengan pendustaan ataupun tidak pendusta. Contoh pendustaan gimana? Kayak kufurnya orang ateis, kafirnya orang ateis. Orang ateis bilang nggak ada Tuhan, berarti dia mendustakan eksistensi Tuhan. Itu orang ateis. Tapi ada kufur dalam bentuk yang lain tadi yang kita katakan. Orang yang tidak mau mengakui la ilaha illallah, dia malah menganggap ada Tuhan selain Allah, walaupun dia menghormati dan mengakui, oh iya Allah itu Tuhan, tapi ini juga Tuhan, itu juga Tuhan. Nah, ini namanya tidak mendustakan Allah sebagai Tuhan, tapi dia mengakui ada Tuhan lain. Nah, ini bentuk sama, ini sama-sama kufur, ya. Ini juga sama-sama kufur, dan ini tidak boleh, keyakinan demikian tidak boleh, ya. Kemudian kemarin sudah kita bahas juga tentang pembagiannya. Mudah-mudahan masih ingat, Bu, ini murojaah dikit ya. Ada kafir besar, ada kafir kecil. Kafir besar adalah yang membuat orang itu langsung keluar dari batasan Islam. Seperti umpamanya orang yang mendustakan Allah tadi itu, seperti orang ateis, itu sudah otomatis nggak bisa disebut orang Islam. Maka kalau dia umpamanya mau masih berkeyakinan begitu, ya berarti bukan orang Islam walaupun dia ngaku Muslim. Aku bisa Islam, KTP ku Islam, nah, itu namanya Islam KTP. Karena kalau Anda Islam betulan, Anda pasti la ilaha illallah dan mengakui Allah itu ada. Orang ateis bukan orang Islam, ya. Bahkan bisa jadi orang ateis itu kalau dibilang Islam malah marah, Bu. Saya ateis kok, Anda ini Muslim kan, ngakunya Muslim. Enggak, saya ateis bukan Islam. Anda jangan coba-coba bilang saya Islam, gitu ya. Itu orang ateis, ya. Kemudian ada lagi juga karena mengabaikan dan juga sombong terhadap Islam. Orang yang sombong terhadap ajaran dinul Islam, menganggap Islam itu kuno, ketinggalan zaman, kolot dan sebagainya. Hati-hati. Ini perbuatan kufur. Kalau itu keyakinan di dalam hati dan menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang tidak sesuai, tidak tepat di zaman sekarang atau di negeri kita dan sebagainya, maka orang ini menjadi kafir di mata Allah SWT, keluar dari batasan Islam. Ya. Kemudian orang yang juga ragu terhadap kebenaran Islam, itu juga kafir. Hati-hati. Islam ki bener apa ora ya? Ya. La ilaha illallah ki bener apa ora ya? Kalau ragu, itu Anda menjadi kafir. Hati-hati. Makanya harus yakin, bulukin Pak Mustaqim jual bensin. Ya, betul-betul mantap yakinnya. Supaya mantap, ayo ngaji. Ya, harus ngaji. Makanya nggak boleh ragu sedikit pun. Dan syaitan akan berusaha untuk memasukkan keraguan ke dalam hati kita. Hati-hati. Ya. Bentuknya macam-macam, diperindah bahasanya untuk kemudian keraguan-keraguan itu dimasukkan di dalam hati-hati orang yang beriman pada Allah, sehingga keyakinannya menjadi ragu, dan itu salah satu bentuk kekufuran. Kemudian berpaling dari dinul Islam. Orang yang berpaling dari dinul Islam, dia nggak mau, walaupun dia ngaku Islam, tapi kemudian dia nggak mau mengamalkan Islam. Dia tidak mau Islam ada di negerinya, dia tidak mau Islam ada di rumahnya. Ya, aku ki orang Islam tapi yo pokoknya ngene iki lah. Saya ini Islam tapi saya tidak mau hidup cara Islam. Saya tidak mau berkeyakinan dengan keyakinan Islam.
Nah, ini namanya orang yang berpaling dari Islam, berpaling dari Al-Quran. Diingatkan oleh Allah, diingatkan saudaranya, diingatkan ustadznya mungkin atau orang yang paham, mengingatkan dia, ini loh Allah bilang begini, Rasulullah bilang begitu, alah opo kae. Nah, ini perbuatanku. Kalau sampai dia meyakini bahwa Quran, hadis itu gak sesuai zaman sekarang, pokoknya kita gak usah ngamalkan Al-Quran dan hadis, berarti dia menjadi kafir, keluar dari batasan Islam. Hati-hati ya, banyak orang begitu, banyak jadi ya. Nah, tapi apakah langsung kita berarti kafir kayak kafir apa begitu? Enggak boleh. Karena nanti orang bisa saja melakukan perbuatan itu karena kebodohannya. Karena nggak tahu, nggak paham. Kenapa nggak paham? Karena mau ngaji kalau Jumat kesini. Ya, nggak mau ngaji makanya nggak paham. Makanya ngaji, belajar. Kenapa nggak mau ngaji? Lah nggak perhatian. Nanti orang yang nggak mau perhatian sama ajaran dinul Islamnya, lalu menghadap Allah, lah saya kan nggak tahu ya Allah, kenapa kamu nggak ngaji? Sana ada pengajian, di sana ada Ustadz Fulan, ngajari Quran, ngajari apa? Kenapa kamu nggak perhatian ketika itu? Lah saya kan berpaling ya Allah. Nah gitu kan? Ayo berpaling itu namanya kufur, ya begitu. Dan yang terakhir kemarin pembagiannya kufur besar itu juga namanya kufur nifaq, kemunafikan, yang hari ini insya Allah nanti akan kita bahas ya. Dan jenis yang kedua tadi jenis-jenis daripada kufur besar. Ada jenis kedua kufur tapi dia disebut kufur kecil. Apa? Yaitu perbuatan dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan orang itu dari batasan Islam. Contoh perbuatan dosa besar, miras. Minum miras ya kan sudah jelas haramnya ya kan, Allah sudah bilang haram, malah dia jualan. Loh mas kok jualan miras mas? Yo kepengen nih mas ini dosa, ini tidak boleh. Oh gitu toh, saya nggak tahu, harus tobat. Nah itu berarti selesai urusan dia di hadapan Allah. Tapi Allah ini apa itu, saya mau dagang boleh atau dia melakukan dosa besar. Loh mas jangan yakin nggak miras itu haram? Saya yakin miras itu haram, tapi saya ingin dapat keuntungan di sini. Nah orang ini melakukan kufur asghar, kufur kecil, dosanya dosa besar. Tapi ingat, dosa besar kalau ditumpuk-tumpuk jadi gunung dosa ya, membesar. Kalau dia orang kalau diingatkan ini haram mas, tidak boleh, kemudian dia masih saja ngeyel dengan menggunakannya dan sebagainya, maka orang itu berarti akibatnya dia sebenarnya di dalam hati kecilnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau sudah sampai menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia menjadi kafir. Paham? Ya, ini makanya kita perlu tahu masalah-masalah begini ini supaya kita paham. Ya Allah, awak dewi urip ning zaman seperti sekarang ini memang ya betul-betul harus dibimbing dengan ilmu. Kalau enggak bablas bukan cuma angin nih, bablas akidah ya. Betul. Ya, hati-hati. Zaman sekarang. Ini kufur asghar. Baik. Nah, hari ini kita masuk pada pelajaran berikutnya an-nifaq. Nah, ini mudah-mudahan 20 menit bisa selesai ya. An-nifaq. Kemunafikan. Wah ini ya, kemunafikan didefinisikan oleh beliau dengan sebutan nifaq ya. Kalau dalam bahasa Arab itu dari kata-kata nafaq itu artinya lubang di dalam tanah ya, atau terowongan. Dimana orang kalau masuk terowongan itu kan kelihatannya dari luar gunung, tapi ada terowongan kayak terowongan kereta api itu bu ya. Kalau dilihat dari atas itu gunung lah, kok sepure mlebu gunung, ternyata di dalamnya ada lubangnya. Nah, itu disebut nafaq ya. Nah, nafaq itu artinya adalah terowongan, dimana dari luar kelihatan gunung, tidak tahu bahwa di dalamnya ternyata bolong ya. Maka istilah ini juga digunakan untuk akidah. Saat luarnya ketok Islam tapi jerone bolong ya, luarnya kelihatannya Islam bener, ngakune Islam, ketoke muslim, masya Allah serbane sak lapangan, jenggote sak sikil, celake kayak panda ya. Kalau ngomong puase sampai hampir keselen biji salah
tapi ternyata dalamnya kopong, tidak la ilaha illallah, tidak mau mengakui la ilaha illallah. Inilah namanya apa? Muslim, atau dia namanya munafik. Orang munafik. Ya, makanya beliau di sini mengatakan ya tentang makna nifak. Jadi nifak ini juga dibagi dua. Pembagiannya nanti oleh para ulama dibagi menjadi dua. Nifak besar dan nifak kecil, ini yang gampang istilahnya. Nifak besar dan nifak kecil sama dengan kemarin kufur besar dan kufur kecil. Nifak besar dalam istilah lain juga disebut dengan namanya nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi atau nifak atau kemunafikan dalam keyakinan. Kemunafikan dalam keyakinan. Jenis yang kedua adalah nifak kecil yang disebut juga dengan istilah nifak amali. Nifak amali. Nifak amali atau kemunafikan secara perbuatan saja. Kemunafikan secara perbuatan. Jadi tadi apa nifak besar itu apa Bu namanya? Nifak i'tiqadi, yaitu keyakinan. Yang kedua nifak kecil, nifak amali, yaitu nifak perbuatan. Jadi ada dua jenis kemunafikan. Ya. Nah, kemunafikan yang dimaksud yang tadi yang kita bahas di dalam kufur, artinya kalau orang munafiknya ini jadi kafir, maka itu adalah nifak yang besar. Jenis yang pertama, yaitu kemunafikan dalam keyakinan. Karena kemunafikan dalam keyakinan itu, dia kelihatannya muslim tapi dia bukan orang Islam. Atau dalam bahasa lain, orang non-muslim tapi ngakunya muslim. Maka namanya munafik. Seperti siapa? Kalau di zaman Rasulullah dulu ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia aslinya nggak percaya nama Nabi Muhammad. Dia aslinya nggak mau beriman pada Nabi Muhammad. Tapi karena dia kepingin nggak diusir dari Madinah, dia kepingin tetap di Madinah dan sebagainya, ya. Walaupun nggak ada yang mau usir dia sebenarnya. Cuma dia merasa ini bahaya kalau saya nggak jadi orang Islam, nanti saya akan terpojok dan sebagainya. Maka wis aku tak etok dadi wong Islam. Namanya munafik. Namanya munafik. Lu di zaman itu masih ada tuh Ustaz begituan? Ada. Bukankah mereka sahabat? Bukan. Orang yang hidup di era Rasulullah dan bertemu Rasulullah dalam keadaan tidak beriman kepada Rasulullah tidak disebut sahabat Nabi. Yang disebut sahabat Nabi adalah orang yang hidup di era Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah dan dalam keadaan beriman dengan Rasulullah. Itu yang namanya sahabat. Makanya Abu Jahal itu sahabat atau bukan? Abu Lahab? Bukan. Ya. Bukan sahabat. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang hidup di era Rasulullah. Ketemu nggak sama Rasulullah? Tapi nggak beriman. Tapi Abu Bakar As-Siddiq hidup di era Rasulullah nggak? Bertemu nggak sama Rasulullah? Dan beriman nggak sama Rasulullah? Makanya dia sahabat. Ya, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul tadi yang kita sebutkan hidup di era Rasulullah nggak? Ketemu sama Rasulullah nggak di Madinah? Lalu dia berimankah kepada Rasulullah? Etok beriman. Karena kemudian terbukti ternyata dia melakukan apa? Pengkhianatan terhadap kaum muslim. Nah, ini nanti yang kita harus tahu kelakuannya orang munafik. Ya. Kelakuannya orang munafik, naudzubillah min dzalik. Ya. Baik, jadi beliau di sini mengatakan, kita baca dulu dari kita. An-nifaqu naw'an. Kemunafikan ada dua jenis. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, an-nifaqul i'tiqadi, kemunafikan keyakinan. Wa huwa an-nifaqul akbarul ladzi yudhiru sahibuhu al-islam wa yubtinul kufra. Yaitu kemunafikan besar
yang menjadikan seorang itu menunjukkan seakan-akan dia Islam tapi sebenarnya dia bukan Islam. Ya, orang kafir yang pura-pura Islam. Wa hadha an-naw'u mukhrijun min ad-din bil kulliyati wa sahibuhu fi ad-darkil asfali minan nar. Dan orang yang seperti ini menjadikan dia keluar dari batasan Islam. Memang bukan orang Islam kan? Cuma pura-pura jadi Islam, maka dia terkeluar dari batasan Islam, dan pelakunya kalau dia mati dalam keadaan itu akan masuk neraka di keraknya neraka. Karena Allah bilang apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti diletakkan di keraknya api neraka. Keraknya api neraka itu tempat yang paling apa? Yang paling panas, karena dapurnya api neraka itu di situ, ya. Jadi apinya yang paling seger metune yang dibunuh, ya, seger. Ya, kalau api baru kan masih seger apinya loh, Bu, bukan buah seger. Kalau buah seger enak, kalau api seger gimana, Bu? Panas, gitu ya. Wa qad wasafallahu ahlahu bi sifati syarri kulliha. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang mereka dengan segala pensifatan yang buruk, minal kufri wa adamil imani wal istihza'i bid-dini wa ahlihi was sukhriyati minhum. Ya, Allah sebutkan mereka sebagai orang-orang yang kafir. Ya, seperti dalam surat Al-Munafikun. Ada satu surat khusus tentang namanya surat Al-Munafikun. Ya, di situ Allah ceritakan tentang orang-orang munafik dan kelakuannya. Di antaranya di ayat 3 Allah bilang apa? Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Yang demikian itu karena mereka beriman, ngaku beriman, tapi kemudian mereka kafir, lalu dicapkan kekafiran itu di dalam hati mereka. Artinya aslinya mereka kafir. Ya. Kemudian wal istihza'i biddin, dan orang munafik suka melakukan mempersendaguraukan agama. Kayak orang-orang komunis kalau zaman sekarang kita di sekitaran kita ini, PKI itu, ya, dan konco-konconya. Banyak kalau mempermainkan agama, meleset ke ayat, meleset ke ajaran agama, ngolok-olok orang berjilbab. Ya, olok-olok syariat Allah, syariat Islam diolok-olok sama mereka, dibuat mainan ini, buat mainan itu. Ya, tapi dia ngakunya Muslim, Ustaz, kok kayak gitu ya? Nah, itulah munafik. Karena orang Islam pasti akan sangat hormat dengan ajaran Islam, apalagi Al-Quran dan bagian-bagian manapun dari syariat ya. Nggak boleh bagian dari syariat Allah dibuat sendagurau, itu nggak boleh. Ayat Allah dipleset-pleset kayak itu nggak boleh. Hati-hati. Kalau Anda dengar ada orang meleset-meleset ke ayat, Anda ikut ketawa. Ya kayak kemarin yang bilang apa tadi itu, ya. Lalu ada yang ketawa sebelahnya tuh, kira-kira gimana kelakuannya? Melu aja murah, kan? Ya. Nah, gitu lagi. Apalagi kalau ini ayat Allah, lalu kemudian apa? Dijadikan sebagai sarana untuk sendagu. Ayat Allah itu diturunkan bukan untuk sarana guyon, bukan bahan guyon. Ayat Allah itu diturunkan sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi seluruh manusia dan penjelas dan pembeda antara hak dan batil. Al-Furqan, pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Mau tahu mana benar yang benar dan mana salah yang benar-benar salah, jadikan Al-Quran timbangannya. Mana yang Al-Quran bilang benar, yaitu benar-beneran. Mana yang Al-Quran bilang salah, yaitu salah beneran, benar-benar salah. Ya, itu Furqan, bukan malah jadikan sarana untuk guyonan, ya, dipleset-pleset ke, ya. Kita nggak boleh menirukan saja, sebenarnya nggak boleh, ya, nggak boleh. Saya menirukan ini malah kok dipatah make malah nggak karuan saya nanti, ya. Bahaya, ya, nggak boleh. Wasukhriyati minhum wal mail bil kulliyati ila a'da'id din, dan juga mereka suka berpihak kepada musuh-musuh Islam.
Lihat bagaimana orang munafik ngerjain Rasulullah dan para sahabatnya di perang Khandaq. Ya kan? Di berbagai peperangan, kesempatan peperangan mereka membocor-bocorkan rahasianya kaum muslimin kepada musuh. Sehingga rencana-rencana kaum muslimin diketahui musuh, lalu kemudian kaum muslimin betul-betul apa istilahnya kewalahan yang menghadapi pengkhianatan mereka. Orang munafik memang suka begitu, suka membocor-bocorkan rahasianya kaum muslimin. Nggak suka kalau umat Islam menang. Kalau ada muslimin bisa ngumpul bareng, ukhuwahnya bagus, itu nggak suka dia. Wah ini bahaya, ini bahaya. Loh Anda itu muslim bukan? Saya muslim, tapi ini bahaya. Ngumpul-ngumpul di Monas, ini bahaya. Saya muslim, tapi saya nggak suka ini. Oh Anda munafik. Selesai. Kalau Anda muslim, pasti Anda senang orang Islam itu ngumpul bersama, menunjukkan syiar muslimnya, ya, menunjukkan ukhuwah. Coba dulu 212 indah sekali. Yang berangkat ke sana kemarin merasakan betul, ya, keindahannya. Monggo, ini sudah mau jam 7. Kalau ada yang mau pamit silakan, karena karena terlambat saya ganti waktunya, ya, sedikit. Ya. Pasti senang ketika kaum muslimin itu bisa bersama, membangun ukhuwah, ya, membanggakan kebersamaan mereka. Kalau ada orang ngakunya muslim kok nggak senang kalau kaum muslimin itu menang, berarti apa? Munafik. Itu salah satu tanda bahwa dia munafik. Enak toh? Ngomongannya kok miring ya tentang orang Islam ini. Oh. Munafik itu Bu. Loh, tapi kok serbannya gede loh tadi. Jenggotnya sak sikil loh tadi. Ya. Jubahnya sak parasut. Orang munafik itu selalu menunjukkan penampilan yang menarik. Makanya dalam surat Al-Munafikun ayat 4 mungkin ya. Allah bilang apa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Apabila engkau melihat mereka, wahai Muhammad, engkau di situ siapa? Muhammad. Apabila engkau melihat mereka, maksudnya penampilannya, ya. Tu'jibuka ajsamuhum, maka engkau akan terpesona melihat penampilan tubuh mereka, badan mereka, maksudnya ya pakaiannya, ya tadi serbannya soal lapangan yang tadi itu lah, ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka ngomong kamu mau mendengar omongan mereka. Saking pinternya ngomong, saking indahnya omongan, ya, pakai sumpah-sumpah. Wallahi, wahai Nabi Muhammad, saya cinta pada Anda. Wallahi, demi Allah, saya siap berkorban untuk agama ini. Saya tidak mencari siapa, saya tidak mencari kecuali ridhonya Allah. Wallahi, ya. Tapi, ya cuma hanya omongan di mulut. Ya, Allah bilang apa? Wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada. Sungguh mereka itu seperti kayu yang tersandar. Allah berikan permisalan seperti kayu yang tersandar itu saking lemahnya, nggak punya iman. Ya, lemahnya itu nggak ada pegangan. Sehingga didorong dikit kayu, kalau tersandar itu didorong dikit sudah jatuh dia, habis. Ya. Jadi omongannya yang katanya hebat, wallahi, ya, dan sebagainya, tapi fakta lapangannya tidak ada. Justru sebaliknya, dia melakukan pengkhianatan yang kemudian merugikan Islam dan kaum muslim. Ini orang munafik. Ya. Sama. Di era Rasulullah terjadi orang-orang munafik seperti itu. Dan orang-orang munafik akan ada sepanjang zaman. Sampai nanti hari kiamat saat kaum muslimin menghadapi Dajjal pun di situ akan ada orang munafik. Ya, akan ada orang munafik.
Makanya hati-hati. Ya. Wa haula'i mawjuduna fi kulli zaman lah ini. Dan mereka selalu ada di setiap zaman. Wala siyama 'indama tadhharu quwwatul islami wa la yastati'una muqawamatahu fi adh-dhahiri fa innahum yudhhiruna ad-dukhula fihi li ajli al-kaidi lahu wa li ahlihi fil batin. Apalagi ketika Islam itu menjadi kuat, Islam menang, maka mereka tidak mampu untuk melawan Islam, ya, maka mereka akan menutupi kekufuran mereka dan berpura-pura menjadi orang Islam, berpura-pura masuk ke dalam agama Islam supaya untuk menipu. Ya, di dalam surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah itu Allah juga banyak berbicara tentang orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi mereka sebenarnya tidak beriman. Ya. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka merasa menipu Allah dan Rasulnya padahal mereka sebenarnya sedang menipu diri mereka tapi mereka tidak merasa. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit itu tambah parah. Namanya penyakit apa? Nifaq. Kalau kita baca tafsir, di dalam hati mereka ada penyakit. Semua mufassirin sepakat yakni an-nifaq, yaitu penyakit kemunafikan. Jadi salah satu penyakit hati namanya kemunafikan, ya. Wali ajli an ya'ishu ma'al muslimin wa ya'manu ala dimaihim wa amwalihim. Mereka lakukan itu supaya mereka bisa hidup aman di tengah-tengah kaum muslimin dan menjaga harta-harta mereka. Wa yudhirul munafiqu imanahu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Maka si munafik akan menunjukkan seakan-akan dia beriman kepada Allah, pada malaikat, pada kitabnya dan rasulnya dan hari akhir. Wa huwa fil batini munsadikhun min dzalika kullihi mukadzibun. Sedangkan hakikatnya dia sebenarnya tidak beriman dari semua itu dan dia berdusta dan bahkan dia mendustakannya, ya. Wa hadzal nifaq. Nah, ini sekarang beliau mau bicara kemunafikan ini, ya, nanti memiliki 4 gambaran. Orang munafik asli pakai shot ini, Bu. Ya. Asli pakai shot. Itu dia punya 4 gambaran. 1, takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam atau takdzibu ba'dhi ma jaa'a bihi Rasul. Orang-orang seperti ini biasanya akan mendustakan Rasulullah SAW atau sebagian ajaran Rasulullah. Mendustakan Rasulullah secara total ajarannya, sunnah-sunnah Rasulullah pada sebagainya, pokoknya dia pokoknya didustakan, ya. Atau sebagian dia amalkan tapi sebagian dia anggap itu batil, ditolak sama dia, ya. Makanya hati-hati ibu-ibu yang nolak hukum poligami, Bu, ya, hati-hati itu, ya. Pak, tenang Pak, sudah saya sampaikan Pak. Oh, ini katanya terima kasih loh. Saya mewakili para bapak, ya. Jangan nolak, Bu, ya, jangan ditolak syariatnya, ya, jangan ditolak. Tapi soal maslahatnya bagaimana, lah monggo dibicarakan, gitu, ya. Nah, boleh apa, poligami apa, Islamnya Rasulullah istrinya lebih dari 1, ditolak mentah-mentah seperti itu. Hati-hati, nolak syariat Allah tanda kemunafikan, ya. Jadi itu benar, ya, itu benar, kita harus akui itu benar, ya. Kebenaran tidak ada yang diajarkan oleh Rasulullah kecuali pasti itu benar, karena basisnya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan begitu, ya. Nggak boleh nolak satu bagian dari syariat Islam, itu nggak boleh. Soal bahwasanya belum bisa ngamal belum silahkan dibicarakan dengan suaminya, ya. Tapi hati-hati kalau bicara sama suami juga, ya. Pokoknya sing lancar sambil ngopi aja, gitu. Baik, yang kedua kata beliau, bughdur rasuli au bughdu ba'dhi ma jaa'a bihi rasul. Benci pada Muhammad, benci pada Rasulullah, enggak cinta sama Rasulullah,
Orang munafik itu nggak cinta sama Rasulullah atau membenci sebagian apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi dia nggak mau terima atau menolak sebagian ajarannya, atau dia nggak suka sama Nabi Muhammad. Ya, nek kon sholawat ini apa? Ora seneng. Tidak cinta sama Muhammad SAW karena dia tidak mau membaca tentang sirahnya. Ya, nggak peduli sama Nabi Muhammad. Atau benci dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, apa yang beliau ajarkan, sunnah-sunnah Nabi Muhammad, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah. Nabi Muhammad itu ngomong tuh datang ngajari poso-posonan barang. Ya, nah, ini orang munafik. Ini tanda nifaq. Karena orang mukmin itu pasti akan sangat cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta dengan semua yang dibawa olehnya, semua yang diajar, mencintainya. Soal belum bisa ngamal ke itu urusan Anda masing-masing, tapi harus mencintai. Oh, Rasulullah ngajari sholat sunnah begini-begini, saya cinta itu, tapi saya masih bolong-bolong Ustaz. Ayo berusaha diamalkan. Oh, Rasulullah mengajarkan alhamdulillah ada puasa Senin Kemis. Kita cinta dengan puasa itu. Kenapa? Karena di situ ada banyak pahala, ada banyak kebaikan dan sebagainya. Tapi soal bahwa kita belum bisa ngamalkan, ayo berusaha masing-masing. Tapi nggak boleh benci. Ya. Karena membenci apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya, atau sebagian dari sunnah-sunnah tersebut dibenci, maka itu tanda kemunafikan. Bentuk kemunafikan. Yang ketiga, al-masarratu bin khifad dinir Rasul. Senang kalau Islam itu kalah. Ya. Senang kalau Islam itu kalah. Kalau ada tokoh Islam maju di pilkada, mobil pres gitu ya. Wah, itu bahaya, itu berarti teroris itu. Enggak senang dia. Begitu banyak ternyata banyak pendukungnya. Waduh, gimana ya negara kita ini? Ini orang Islam naik tuh. Ada orang Islam, iya saya orang Islam, tapi saya nggak suka kalau negara ini dipegang orang Islam. Loh, ini piye ya? Nah, itu tanda orang munafik. Ya. Negeri ini negeri yang karunia, tapi syariat Allah jangan diamalkan di sini. Karena kita harus menghormati saudara-saudara kita yang lain. Emang kalau orang amalkan syariat Allah apa berarti menghina orang yang beragama lain? Justru kalau syariat Allah itu diterapkan, tidak ada negara atau wilayah yang diterapkan syariat Islam yang lebih menghormati orang yang berbeda agama dari Islam. Silakan, fakta-fakta sejarah membuktikan itu. Ya, dulu ketika Islam menguasai Mesir itu ketika dikuasai oleh kaum muslimin. Mesir itu kan banyak orang-orang Kristennya, ya, orang-orang Kipti, orang-orang Kristen. Sampai hari ini Kristen di Mesir masih eksis. Ya, Palestina ketika direbut sama Umar bin Khattab tanpa peperangan tuh, tanpa perang, ya, tunduk pada Umar bin Khattab. Apa kemudian gereja-gereja ketika itu diremui semua sama Umar? Enggak. Justru Umar heran, lah Masjidil Aqsa-nya mana? Ternyata sekian ratus tahun Al-Quds di bawah kekuasaan orang Kristen Romawi, Masjidil Aqsa itu jadi tempat sampah sekian ratus tahun. Masjidil Aqsa jadi tempat sampah. Jadi ketika Umar masuk ke sana mau ditunjuki Masjidil Aqsa di mana, kemudian orang ke sana menunjuki, mari saya tunjukkan wahai umat. Dilihat, ini adalah daerah Masjidil Aqsa. Umar nangis. Bagaimana kalian hidup? Heran dia, kok ada orang berkeyakinan katanya percaya sama Tuhan tapi gak bisa menghormati keyakinan orang agama berbeda. Itu orang Kristen. Ya, ini fakta sejarah. Bagaimana mereka tidak bisa menghormati Islam? Ya. Justru ketika Islam kemudian berkuasa di situ, gereja-gereja yang ada di sana itu bertahan. Umar memberikan kebebasan, Anda silakan mau keyakinan agama. Dalam agama kami diajarkan lakum dinukum waliyadin.
dalam agama kami diajarkan la ikraha fiddin. Ya silakan, tapi nggak usah ngajak-ngajak kami ya. Nggak usah ngajak-ngajak terus nanti kalau minggu dijak nih gereja, nih Jumatan mau Kristen dijak Jumatan, ini kan lucu. Ini opo karepe ini. Ya, apa-apaan seperti itu. Enggak, sudah. Anda mau masuk Islam ahlan wa sahlan, ayo Jumatan. Begitu. Tunjukkan sama dia la ilaha illallah itu yang kebenaran. Kalau dia terima alhamdulillah, belum terima ya innalillah. Sudah selesai urusan Anda. Begitu. Gentlenya Islam itu begitu. Ya. Baik, yang keempat al-karahiyatul intisari dinir rasul. Benci, nggak suka kalau di Dinul Islam itu menang. Ya. Jadi yang ketiga tadi seneng kalau Islam itu berkurang, ya. Kemudian yang keempat sifat orang munafik itu benci kalau Islam itu menang, nggak suka dia. Nah ini ada orang-orang seperti ini di zaman sekarang ini masih ada. Ya. Nah, soal siapa-siapanya saya nggak menyebut di sini. Itu jenis pertama, namanya nifak akbar atau nifak i'tiqadi. Yang kedua namanya nifak amali, nifak perbuatan. Kata beliau, wa huwa amalu syai'in min a'malil munafiqina ma'a biqa'il imani fil qalbi, yaitu perbuatan yang dilakukan ya seperti mana kebiasaan kelakuannya orang munafik. Wa hadza la yukhriju minal billah. Kalau dia masih berkeyakinan la ilaha illallah tapi kelakuannya kayak orang munafik, melakukan perbuatan orang munafik, maka belum tentu dia keluar dari Islam. Tapi dia melakukan nifak asghar, nifak kecil. Apa perbuatan orang munafik? Kita lihat di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal apabila ada pada diri seseorang maka dia menjadi munafik asli. Pakai shad. Ya. Apa kata beliau? Man kanat fihi khoslatun yang kata beliau, barang siapa yang salah satu darinya ada pada diri seseorang, maka dia menjadi orang yang punya tanda kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Gitu kata Rasulullah SAW. Idza tumina khana, apabila diamanahi dia khianat. Khianat amanah itu perbuatan orang munafik. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau bicara bohong. Bohong juga kebiasaan orang munafik. Wa idza ahada ghadara, kalau berjanji dia mengingkari, ya apa? Mengingkari, ya, mengkhianati atau mengingkari janji. Wa idza khasama fajara, kalau dia berseteru maka dia akan sangat licik dan jahat. Ya, maksudnya tego. Berseteru dia ketika ada 4 di sini yang disebut oleh Rasulullah perbuatan kebiasaan orang munafik. Apa yang pertama tadi? Apabila diamanati dia khianat amanat. Ya, diamanahi untuk menjaga malah jagaannya ditinggalkan. Nah, itu namanya meninggalkan amanat. Kalau bicara bohong kebiasaan orang munafik. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Kalau janji dia ingkari. Ya, janji terus. Ayo ketemuan jam 1 yo telu diteni ora teko. Kalau sekali tok enggak apa-apa, Bu. Jangan sekali jenengan janji sama orang terus telat langsung munafik. Ya jangan. Kalau sekali ya mungkin dia bisa ada apa ya kan? Jangan. Kalau tiap kali janji kok kayak gitu, ya boleh dilirik aja. Mbak, hati-hati ya Mbak. Nek ngene terus itu tanda munafik kata Rasulullah. Makanya tepatilah janji Anda. Ya. Nah, gitu diingat ke. Kalau besok masih gitu lagi, wah sudah itu sudah harus warning. Ya. Karena kebiasaan orang munafik itu kalau janji selalu mengingkar. Wa idza khasama fajara, kalau dia berseteru nanti dia licik. Ya, licik dan kejam. Pokoknya debat sama kita itu nanti keluar kebun binatang, septic tank dibuka semua buat kita. Ya, misuh-misuh dalam bahasa Jermannya. Ya. Orang Islam itu lisannya terjaga. Kalau dia berseteru dengan orang, tidak mungkin dia keluarkan kata-kata kotor. Orang mukmin itu dia menjaga lisannya. Nggak mungkin gampang-gampang kemudian keluar kata-kata yang jelek untuk orang lain, apalagi kepada orang-orang yang lemah dan sebagainya. Ya.
ribut-ribut penjual teh kemarin itu. Ya. Oh, iya betul. Dengan lihat banyak ceramahnya beliau-beliau itu ya kayak gitu. Ini orang jenis gitu. Makanya Gus Bahak ketika ditanya tentang masalah itu beliau bilang, nek Gus ki yo jelas sing Gusi piye nek orang cekok kaya ngono ya bukan Gus. Itu aja. Karena Gus itu adalah anaknya kiai, anak ulama itu pasti dia akan menjaga lisan, ya. Yang keluar adalah ilmu, kemudian yang keluar adalah hal-hal lucu yang tidak bermanfaat buat umat, tidak mendidik umat, tidak mengarahkan mereka kepada pembangunan iman dan akhlak. Nah ini. Jadi munafik kecil adalah munafik amali. Kalau ada orang Islam melakukan beberapa perbuatan-perbuatan tadi, ya, dan itu bukan menjadi karakternya, maka namanya munafik kecil. Ya, namanya nifaq amali. Ada pada diri dia tanda kemunafikan, tapi dia bukan orang munafik asli. Ya. Nah ini pembelajaran kita tentang nifaq yang mudah-mudahan ini memberikan penjelasan. Dan ini belum selesai, ya, tapi insya Allah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan memahamkan kita dan menjadikan kita semakin memahami tentang batas-batas dan keyakinan kita di dalam dinul Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang diberikan oleh Allah dalam majelis kita yang menjadikan kita semakin bisa lebih baik lagi dan semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min al-'amali ma tarda wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.